Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan yang masih tetap setia untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan minggu untuk tanggal 18 Juni tahun 2023 yang menurut kalender gereja GBKP dinamakan Minggu KAKR. Namun sebelum kita merenungkan, membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita mohon penyertaan Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan, Engkau Bapa yang telah memberikan kami napas kehidupan, yang masih memberikan kami kesempatan untuk kembali bergumul di dalam firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan perintah-Mu. Ajar kami, ajar hamba-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca dan juga akan kami renungkan saat ini benar-benar bisa memperbaharui hati dan memperbaharui cara kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama 1 Samuel 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-21, demikian isinya. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Sampai demikianlah firman Tuhan yang melandasi renungan kita hari ini dengan tema memperhatikan kebutuhan anak. Saudara dikasihi Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan. Entah itu anak yang kita dapatkan secara biologis maupun anak yang dititipkan Tuhan melalui cara yang berbeda. Anak tetaplah anugerah. Ada satu kisah di mana sepasang suami istri memiliki 5 orang anak. 4 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Kehidupan mereka termasuk golongan ekonomi lemah. Dan dengan tuntutan kebutuhan hidup, kedua orang tua tersebut sibuk bekerja dari pagi hingga malam hari. Akibatnya, anak-anak mereka kurang terurus, jarang mandi, pakaian mereka kotor, suka jajan sembarangan, dan perilakunya juga buruk. Atau dengan kata lain, nakal. Suatu kali salah satu dari anaknya laki-laki terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena sakit perut. Dan setelah diperiksa dokter, diduga anak tersebut keracunan makanan, atau kemungkinan juga dia memakan makanan yang sudah mengandung bakteri. Dan diduga juga dia jajan sembarangan dalam kondisi perut kosong.
belum makan apa-apa. Dan ternyata si anak tadi sudah 3 hari mengaku sakit perut di rumah. Bolak-balik ke kamar mandi, tetapi tidak dibawa orang tuanya untuk berobat. Akibatnya terlambatlah penanganan untuk anak tersebut karena dia sudah begitu lemah. Dan sayang, nyawanya tak terselamatkan. Pasangan tersebut mengaku sangat menyesal dan sangat bersedih. Lalu beberapa bulan kemudian, sang ibu juga mengeluh. Anaknya yang pertama tidak mau masuk sekolah akibat kecanduan game online. Berbagai masalah tak kunjung habis muncul dari perilaku anak-anaknya. Pertanyaannya, salahnya di mana? Apakah saudara pernah melihat keluarga yang serupa ada di sekitar saudara? Sikap orang tua terhadap anak-anaknya sudah pasti membuktikan apakah benar dia menganggap anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Pertanyaan berikutnya, apakah kesibukan orang tua dengan dalih mencukupkan kebutuhan anak-anaknya bisa membenarkan sikap yang kurang memperhatikan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anaknya? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkaca pada kisah Samuel. Hana dan Elkana dikaruniakan Tuhan seorang anak yang diberi nama Samuel, buah doa dari Hana. Dengan iman, Hana meminta kepada Tuhan dan jawaban Tuhan adalah Samuel. Setelah Tuhan menganugerahkan Samuel, maka Hana memenuhi janjinya. Sebab dia bernazar, ia akan mempersembahkan anak tersebut kepada Tuhan dengan menyerahkannya ke bait Tuhan di Silo. Bisa kita baca mulai dari pasal yang pertama. Di pasal yang pertama ayat ke-22 dikatakan bahwa setelah anak itu cerai susu, dia akan diantarkan ke Imam Eli. Jadi kira-kira kurang lebih umur Samuel menurut konteks kita sekarang ketika cerai susu diserahkan kepada Imam Eli bisa jadi 2-3 tahun. Jadi Samuel sudah sejak kecil diserahkan ke bait Tuhan di Silo bersama dengan Imam Eli. Namun meskipun demikian, tidak membuat Hana melepaskan tanggung jawabnya atas Samuel. Itu nampak dari sikap Hana dalam mencurahkan perhatiannya dengan membuatkan jubah kecil dan membawanya setiap tahun kepada Samuel. Saat ia bersama-sama Elkana suaminya mengantarkan persembahan korban tahunan ke Silo. Artinya apa? Meskipun tidak setiap hari Hana bisa bersama-sama dengan anaknya Samuel, namun kasih sayang Hana ia curahkan dengan membuatkan jubah kecil buatan tangannya sendiri, ya, handmade Hana, sebagai tanda bahwa ia tetap memperhatikan kebutuhan Samuel anaknya. Setiap tahun ia membawakan hasil tangannya untuk dipakaikan kepada Samuel. Beserta korban tahunan ia persembahkan kepada Tuhan. Jadi bisa kita pastikan bahwa Hana dan Elkana adalah orang-orang yang patuh dan setia di dalam beriman. Setiap tahun dia memberikan persembahan korban tahunan. Dia juga setiap tahun memperhatikan dan mengasihi anaknya Samuel. Saudara dikasihi Tuhan, melihat hal itu Imam Eli memberkati
Tetapi Hana dan Elkana lalu mendoakan agar Tuhan memberikan mereka keturunan lagi sebagai pengganti dari Samuel. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengindahkan Hana. Lalu mereka dikaruniai 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Totalnya ada 5 anak lagi yang Tuhan berikan sebagai pengganti Samuel. Dan Samuel tinggal tetap bersama Imam Eli. Ia bertumbuh semakin besar dan melayani Tuhan. Bahkan di kisah kehidupan Samuel, kita tahu dia tercatat sebagai nabi besar yang dilayakkan Tuhan untuk mengurapi raja pertama bangsa Israel, yaitu Raja Saul. Lalu apakah pesan dari perikop ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama, pesan dari perikop ini bukan kuantitas tetapi kualitas. Artinya apa? Banyaknya waktu orang tua bersama dengan anak-anaknya, berjumpa setiap hari, setiap jam, setiap menit, tidak menjamin seberapa besar perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena banyaknya waktu yang dihabiskan bersama dengan anak belum tentu diisi dengan komunikasi yang berkualitas. Ya. Hana dan Elkana hanya bertemu 1 kali setahun dengan anaknya Samuel. Tetapi bukan berarti Hana dan Elkana tidak mengasihi anaknya Samuel. Waktu yang 1 tahun sekali itu dimanfaatkan dengan benar-benar oleh Hana, di mana dia mempersiapkan jubah kecil buatan tangannya untuk Samuel. Ya, dia tidak membeli tetapi membuatnya sendiri. Padahal kita tahu anak-anak pada usia pertumbuhan itu cepat sekali bertambah besar. Tetapi inilah gambaran kedekatan batin Hana dengan anaknya Samuel. Sehingga dia mampu membayangkan seberapa besar sudah anaknya. Dan dia membuatkan jubah yang pas. Kata setiap tahun di sini itu menggambarkan kesetiaan Hana dan Elkana. Bukan kadang-kadang, bukan sekali-sekali, bukan kalau sempat, atau bukan kalau ada duit, dan seterusnya. Tetapi setiap tahun itu artinya kegiatan itu rutin mereka kerjakan. Tidak pernah absen. Dan pastinya Hana dalam menanti hari itu, dia mempersiapkan dengan betul-betul waktunya untuk Samuel sambil membawa persembahan kepada Tuhan. Bisa kita bayangkan bahwa waktu yang setahun sekali itu pasti selalu dinanti-nanti oleh Hana dan pastinya menjadi hari yang istimewa baginya. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang-orang tua yang bekerja, yang sibuk dari pagi sampai malam. Tetapi saat malam hari ketika ia bertemu dengan anak-anaknya, mereka mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Banyak orang tua yang sibuk namun selalu menyempatkan waktu berbincang-bincang, menjalin kedekatan emosional dengan anak-anaknya. Itulah yang dinamakan waktu yang berkualitas. Bukan banyaknya waktu yang menentukan seberapa dekat orang tua terhadap anaknya, melainkan seberapa berkualitasnya waktu yang mereka pergunakan untuk berkomunikasi, meski hanya 2 atau sampai 3 jam per hari, tetapi berkualitas. Sayangnya ada juga banyak orang tua yang kemana-mana membawa anak-anaknya, bahkan bekerja mencari nafkah, itu pun dia bawa anak-anaknya, tetapi dia tidak dekat dengan anaknya. Kenapa? Karena kalaupun si anak dibawa bekerja, si anak hanya dibiarkan begitu saja atau diberikan HP biar tidak lari-larian.
Tetapi kita di sini diingatkan untuk mempergunakan waktu yang berkualitas bersama dengan anak-anak kita. Mungkin ada dari kita yang tidak bisa bersama-sama dengan anak-anak kita setiap hari. Maka mari miliki waktu yang berkualitas. Setiap ada kesempatan, setiap kali berkomunikasi, baik lewat HP, video call, dan sebagainya, mari kita jalin komunikasi dengan anak kita agar terjalin kedekatan batin. Sehingga dengan demikian sebagai orang tua, kita tentu tahu dan mengenal perkembangan anak kita sedang di tahap apa. Kita bisa tahu tahap perkembangan anak kita melalui komunikasi yang kita jalin. Sehingga dengan demikian pula kita tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Sebagaimana Hana kerjakan. Setahun sekali cuman waktunya berjumpa dengan anaknya. Tetapi dia tidak lupa memperhatikan perkembangan Samuel, kebutuhan Samuel, sehingga dia membuat jubah untuk Samuel. Kita bisa bayangkan dia pasti membuatnya dengan penuh kasih sayang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa di dalam menjalin komunikasi dengan anak, hendaknya setiap orang tua jangan menyakiti hati anak-anaknya. Kenapa? Seperti isi ayat invokasio kita, Kolose 3 ayat 21, yang di dalam bahasa Karo mengatakan, olah junguti anakmu. Jangan sakiti anakmu. Karena untuk mendidik dan mengarahkan anak tidak harus selalu dengan cara jumut-jumut. Tidak harus dengan cara menyakiti hatinya. Melainkan dengan tutur bahasa yang lembut, dengan penuh kasih sayang, itu pasti akan lebih berguna untuk menyentuh hati anak-anak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, iman Hana membuatnya menjadi berlimpah berkat. Di mana dengan memegang teguh janjinya kepada Tuhan untuk menyerahkan Samuel kepada Tuhan menjadi pelayan Tuhan, dia memperoleh berkat 5 orang anak dari Tuhan. 5 orang anak sebagai pengganti Samuel. Itu artinya orang yang rela memberi yang paling berharga dari dirinya untuk Tuhan, dia pasti juga akan menerima yang paling berharga dari Tuhan. Hana adalah buktinya. Hana tidak takut rugi. Hana juga tidak ragu-ragu di dalam menyerahkan Samuel, karena itulah janjinya ketika dia meminta anak kepada Tuhan. Ini tentu mengajarkan kita sebagai orang percaya agar kita tidak takut rugi ketika memberi untuk Tuhan. Agar kita tidak ragu-ragu. Jangan takut rugi waktu, rugi materi, rugi talenta ketika kita memberikan waktu dan diri kita melayani Tuhan. Dan jangan pernah mengingkari janji kepada Tuhan. Ada satu kisah nyata di mana seorang bapak yang ketika dia sakit parah, dia berjanji kepada Tuhan, dia akan rajin ke gereja, dia berjanji akan setia menyembah Tuhan. Tahu-tahu setelah sembuh, dia lupa janjinya. Lalu apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, dia kembali jatuh sakit yang serupa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita ditegur oleh Tuhan, disentil oleh Tuhan ketika kita lupa pada janji yang kita ucapkan sendiri. Maka jangan sampai kita mengeraskan hati, karena yang kita terima bukanlah berkat. Mari belajar dari Hana. Ia memenuhi janjinya kepada Tuhan dan ia menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. 5 orang anak pengganti Samuel. Yang ketiga, pesan yang bisa kita ambil dari nats renungan kita ini. Kesetiaan Hana dan Elkana setiap tahun datang ke Silo untuk membawa persembahan tahunan kepada Tuhan sekaligus menemui Samuel. Itu menunjukkan kesehatian mereka.
Inilah gambaran atau contoh keluarga yang harmonis, yang datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Keluarga yang harmonis akan berpengaruh positif terhadap perkembangan anak. Maka mari kita miliki keluarga yang harmonis. Dalam istilah bahasa Karo, jadilah jabusi sempabu. Karena di dalam keluarga yang harmonis, anak-anak kita juga bertumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang dan penuh percaya diri. Kalau ada saat ini saudara yang tengah menanti untuk dikaruniakan anak oleh Tuhan, tetaplah berdoa. Minta Tuhan bukakan mata hati kita. Minta supaya Tuhan beritahu apa rencana Tuhan untuk hidup saudara. Yang dinamakan anak bukanlah hanya yang lahir dari rahim saudara langsung. Tuhan bisa menganugerahkan anak dengan berbagai macam cara. Banyak cara Tuhan untuk menitipkan anak bagi keluarga kita. Tetapi anak tetaplah anugerah dari Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan. Ada keluarga yang memiliki anak hanya karena merasa terbeban dengan pertanyaan-pertanyaan keluarga besar dan orang-orang banyak. Mereka memiliki anak bukan karena kesiapan mental dan iman, sehingga apa yang terjadi pada akhirnya anak-anaknya tumbuh besar menjadi anak-anak yang kurang perhatian, yang tidak terurus, sebagaimana kisah nyata yang di awal, jarang mandi, jajan sembarangan, bahkan si orang tua tidak peduli akan perkembangan iman anaknya. Padahal kita harus sadar, hak setiap anak adalah diperkenalkan dengan Tuhan, sang pemilik kehidupannya. Itu hak setiap anak. Maka ingat saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai bertambahnya anak-anak di dunia ini bertambah pula warga neraka. Tetapi hendaklah dengan bertambahnya anak-anak di dunia ini, di dalam keluarga kita, di dalam gereja, bertambah pula lah warga surga. Terakhir, pesan dari firman Tuhan, ingat, peranan orang lain di samping didikan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak itu ada. Bukan hanya kita yang membuat anak-anak kita bisa berhasil, sukses, dan takut akan Tuhan. Di dalam perkembangan anak ada peran lingkungan, ada peran gereja, dan ada peran orang-orang di sekitar kita yang juga mempengaruhi pertumbuhan anak. Maka janganlah menjadi sombong. Jangan menjadi sombong ketika anak kita berhasil, anak kita sukses, anak kita baik budi. Karena itu terjadi bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena Tuhan pakai orang-orang tertentu di sekitar kita untuk menjadi bapak dan ibu rohani, membimbing anak-anak kita. Dan ingat, anak-anak di gereja juga itu adalah anak-anak anugerah Tuhan. Sebagaimana kitab Galatia 6 ayat 1 sampai 9 mengatakan bagaimana Rasul Paulus mengajak seluruh jemaat untuk saling bertolong-tolongan dalam menjalankan hukum Kristus. Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat itu saling membantu supaya mereka bisa hidup menurut keinginan roh, hidup di dalam iman yang benar. Caranya adalah kalau ada yang kedapatan melanggar, maka tugas mereka yang rohani haruslah memimpin orang tersebut ke jalan yang benar dengan kelemah lembutan. Artinya apa? Setiap jemaat jangan ada yang SDM, selamatkan diri masing-masing. Tetapi bertolong-tolonganlah dalam memenuhi hukum Kristus. Dengan kata lain, hendaklah setiap orang itu menerima dan juga membagikan pengajaran yang benar kepada sesamanya.
Dan janganlah jemu untuk berbuat baik. Karena bila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ya. Di dalam bahasa Karo dikatakan, kai si isuan, mepagi si perani ulihna. Tutu sila dahikan si memuli. Artinya, kita akan menuai apa yang kita tanam. Maka tetaplah berbuat baik. Anak-anak di tengah-tengah gereja kita juga butuh perhatian dan kasih sayang. Maka hendaklah kita juga saling bertolong-tolongan menjadi bapak dan ibu rohani bagi anak-anak di gereja kita. KKR namanya. Minggu ini dinamakan Minggu KKR. Hendaklah melalui firman Tuhan hari ini kita bertolong-tolongan untuk bisa membimbing anak-anak kita menjadi takut akan Tuhan. Jangan jemu berbuat baik. Karena apa yang kita tanam itu pula yang akan kita panen kelak. Sama juga seperti membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan ke dalam keluarga kita. Dan juga yang Tuhan titipkan melalui gereja. Ketika kita penuh kasih, mendidik, memperlakukan mereka dengan benar, maka hasilnya pun kelak akan kita tuai. Yang akan berbahagia juga diri kita. Karena melihat anak-anak tersebut bertumbuh di dalam imannya. Tahu mana yang benar, mana yang tidak baik. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang membanggakan. Maka marilah di Minggu KKR ini, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap anak. Dan dalam rangka Hari Anak Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, kita hormati hak anak-anak. Hak anak-anak salah satunya adalah memperkenalkan dia kepada Tuhan. Maka mari kita perkenalkan anak-anak kita akan Tuhan yang mempunyai hidup kita. Supaya mereka tumbuh besar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berkuasa atas kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk terus diingatkan kembali akan firman-Mu. Ajar kami Bapa agar tidak menyia-nyiakan kesempatan di dalam memakaikan waktu membimbing dan mendidik anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan baik di dalam keluarga maupun di gereja Tuhan. Ajar kami menjadi Bapak dan Ibu rohani, memperkenalkan Tuhan kepada setiap anak, sehingga anak-anak Tuhan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.